I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Konseling realitas merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif sederhana, dan bentuk bantuan langsung kepada konseli yang dapat dilakukan oleh guru atau konselor di sekolah dalam rangka mengembangkan dan membina kepribadian atau kesehatan mental konseli secara sukses dengan cara memberi tanggung jawab kepada konseli yang bersangkutan. Konseling realitas lebih menekankan masa kini, maka dalam memberikan bantuan tidak perlu melacak sejauh mungkin pada masa lalunya, sehingga yang paling penting adalah bagaimana konseli dapat memperoleh kesuksesan pada masa yang akan datang. Nah, konseling realitas ini dicetuskan oleh William Glasser yang lahir pada tahun 1952. Pada tahun 1961, Glasser mempublikasikan konsep reality terapi dalam bukunya yang berjudul Mental Health or Mental Illness. Dalam pandangannya Glasser, semua manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia, sedangkan kebutuhan psikologis yaitu kebutuhan dicintai dan mencintai dan kebutuhan akan penghargaan terhadap dirinya. Nah, kedua kebutuhan tersebut dapat digabungkan dan disebut sebagai kebutuhan identitas. Kebutuhan identitas mempunyai dua arah. Yang pertama, jika individu mengalami keberhasilan, individu tersebut akan mencapai identitas kesuksesan yang disebut juga sebagai sukses identity. Sedangkan individu yang mengalami kegagalan disebut sebagai failure identity. Pada dasarnya, failure identity ini dibangun oleh individu yang tidak mempunyai tanggung jawab karena menolak keberadaan realitas sosial, moral, maupun dunia di sekitarnya. Dalam video kali ini, saya akan membahas kasus tentang seorang mahasiswi yang bernama Devina. Devina ini adalah mahasiswi yang sedang mengalami masalah kesulitan dalam mengelola waktu, motivasi diri, dan memahami materi kuliah dengan baik. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, selamat masuk. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Apakah sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Sudah pernah Bu, 1 kali dengan Bu Ibu Sri. Oke, berarti sudah tahu ya kalau dalam konseling ini kita dibatasi oleh waktu. Untuk hari ini kita bisa melakukan konseling sekitar 30 menit. Jika dibutuhkan konseling lebih lanjut, kita bisa melakukannya di lain waktu. Baik Bu, saya mengerti. Kalau begitu, apa yang ingin disampaikan oleh kamu pada hari ini? Saya merasa kurang tidur Bu. Mengapa bisa begitu? Kamu suka begadang ya? Iya Bu, sedang ada yang mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini. Bisa diceritakan apa yang membuat pikiran kamu terganggu? Saya baru sakit mata api Bu. Oh begitu, jadi sering begadang karena memikirkan mantan. Iya Bu, betul. Saya masih sayang sekali dengan dia. Saya sungguh mengerti apa yang dirasakan benar. Tapi di posisi kelas 12 ini seharusnya ada hal yang lebih menjadi fokus kan? Betul. Menurut kamu apa hal yang seharusnya menjadi fokus kamu di kelas 12 ini? Iya sih Bu, karena kalau
Berarti seperti yang tadi disampaikan. Tadi bilang ingin fokus belajar. Lalu apakah bisa fokus belajar jika keadaannya seperti sekarang, waktu larut dan belum bisa melupakan mantan? Iya juga ya. Begini, hubungan yang sudah berakhir seharusnya memang tidak harus dilupakan, melainkan diingat dengan cara yang tidak menyakitkan. Jika kamu masih ingat, tetapi ingatan tersebut tidak menjadi beban untuk dirimu, karena apabila menjadi beban untuk kamu, itu akan mengganggu diri kamu juga. Betul begitu? Betul, Bu. Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk lebih fokus lagi dalam belajar? Saya akan mencoba menyibukkan diri saya, Bu, belajar di rumah, mempelajari materi ujian dan praktek, mungkin juga melakukan hobi yang saya tinggalkan sejak saya berpacaran dengan mantan saya dulu. Baik, kalau begitu itu semua sudah menjadi cara yang tepat untuk kamu fokus pada ujian dan sekaligus melupakan mantanmu. Dan kamu ingin melakukan kembali hobi yang kamu tinggalkan waktu kamu berpacaran dengan mantanmu, betul? Betul, Bu. Hobi apa yang kamu tinggalkan dulu? Dulu saya sangat suka menari dan saya ikut sanggar tari, Bu. Tapi semenjak pacaran jadi jarang latihan terus jadi berhenti, Bu. Waktu kamu pacaran, kamu sudah berhasil merubah diri dan beradaptasi hingga kamu melupakan hobi menarimu. Kemudian sekarang kamu meninggalkan mantanmu dan berniat kembali merubah dirimu menjadi yang seperti dulu lagi. Betul begitu? Iya, Bu. Baik, saya akan mencoba menemukan diri saya yang dulu pernah hilang. Lalu sekarang apa yang ingin dilakukan? Saya ingin mulai aktif kembali di sanggar tari, Bu. Kembali menuju cita-cita dan fokus kembali belajar. Wah, itu ide yang bagus. Semoga segala usaha yang dilakukan akan berbuah baik ya. Baik, Bu. Terima kasih. Tadi kan kamu juga mengatakan nih bahwa kamu ingin kembali aktif di sanggar tari dan kembali fokus belajar. Lalu kapan kamu akan memulainya? Besok sore ada jadwal latihan di sanggar, Bu. Saya besok sore akan mulai aktif lagi. Kemudian saya akan membuat jadwal belajar agar semuanya lebih teratur, Bu. Nah, itu langkah yang kamu ambil adalah langkah pertama yang sangat baik. Terima kasih atas arahannya ya, Bu. Iya, sama-sama. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu, dua, tiga. Ayo masuk. Yuk. Iya. Kalau masuk